Halo murid-murid, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Miss harap di tahun baru ini kalian lebih semangat ya. Ciao! Nah murid-murid, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 6 dengan judul Hemat Air dan Energi. Dan materinya adalah pantun. Siap-siap ya. Murid-murid, nah sekarang Miss mau tanya nih, siapa yang tahu pengertian pantun? Nah, karena semuanya pada nggak tahu kan, Miss akan menjelaskan pengertian pantun. Nah, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ingat ya, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Oke, sudah mengerti ya apa itu pantun? Nah, murid-murid, setelah kalian mengetahui dan sudah memahami apa itu pantun, Miss akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Oke? Nah, nomor 1, bersajak, AB-AB, atau AA-AA. Nah, dan yang kedua, ciri-ciri pantun itu harus memiliki 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan kedua dalam pantun itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Sudah mengerti ya ciri-ciri pantun itu apa-apa saja? Oke murid-murid? Nah, murid-murid, sekarang Miss akan mengajari kalian bagaimana cara menentukan ciri-ciri pantun. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada satu contoh pantun. Nah, di sini kalian bisa lihat pantunnya itu Miss buat ada huruf A, B, A, B. Nah, A, B, A, B ini termasuk sajak pantunnya. Ya, dan seperti yang tadi Miss bilang, baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Nah, Miss, gimana sih cara nentuin sajaknya? Nah, kita tinggal lihat rima di bagian belakang. Nah, coba kalian lihat ini. Gigi. Gigi ini kan huruf belakangnya I ya kan? Nah, itu termasuklah sajak A. Nah, di barisan kedua, paling belakang hurufnya itu diakhiri huruf A. Termasuk juga dengan barisan ketiga dan keempat. Coba kalian lihat. Kalian perhatikan bagus-bagus ya. IA, IA. Nah, itu berarti sajaknya AB, AB. Sudah? Nah, coba kalian baca. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita hemat energi. Gunakanlah secukupnya. Nah, jadi di bagian belakang rima setiap kalimat itu hampir sama. I, A, I, A. Ya, adik-adik sekalian, jadi sudah mengerti ya cara menentukan sajak sebuah pantun. Kalian tinggal lihat rima bagian belakang kalimat. Oke? Mengerti anak-anak? Nah murid-murid, setelah kalian belajar menentukan ciri-ciri pantun dengan sajak AB-AB, Miss akan mengajari kalian bagaimana cara menentukan ciri-ciri pantun dengan sajak AAAA. Sebelumnya, Miss ingin kasih tahu nih, kalau sajak AAAA juga bisa disebut dengan pantun kilat atau gurindam. Nah, murid-murid sekalian, seperti yang di awal-awal, Miss akan menjelaskan bahwasannya barisan pertama dengan barisan kedua disebut sampiran, kalau barisan ketiga dan barisan keempat disebut isi. Itu harus diingat ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, gimana nih cara menentukan sajak pantun yang AAAA? Yuk kita lihat. Nah, dayung perahu terlunta-lunta, berusaha lari dari buaya. Kalau kamu suka berdusta, semua kawan tak akan percaya. Nah, adik-adik sekalian, dari pantun yang Miss baca,
setiap baris dari kalimat terakhir itu rimanya berbunyi sama, hurufnya sama. A, 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 A. Nah, itulah yang dikenal dengan pantun bersajak A, 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 A. Huruf di bagian belakang kalimat semuanya sama. A, 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 A. Lunta, buaya, berdusta, percaya. Betul tidak? Nah, itu cara menentukan sajak pantun dengan sajak A, 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 A. Oke? Nah, sekedar info ya, Miss, kalau pantun bersajak A, 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 A ada nama lainnya. Kalau sajak A, B, A, B ada tidak? Pasti ada. Nah, pantun dengan sajak A, B, A, B dikenal sebagai pantun silang. Oke, ingat, pantun dengan sajak AB-AB dikenal sebagai pantun silang. Sudah mengerti ya murid-murid sekalian? Nah murid-murid, setelah kalian mengetahui dan mengerti bagaimana cara menentukan ciri-ciri pantun, sekarang Miss akan menjelaskan sedikit. Nah, seperti yang kalian ketahui, sebuah pantun itu biasanya memiliki isi atau makna. Makna itu artinya ada sebuah arti. Nah, biasanya di dalam sebuah pantun itu mengandung sebuah pesan atau amanat. Nah, amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Nah, untuk penjelasannya yang lebih lengkap akan Miss ulas di slide berikutnya. Siap-siap ya. Nah, murid-murid, ini nih yang tadi Miss janjikan. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, yuk kita baca pantunnya dulu yuk. Yuk, naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi. Makin merunduk, makin berisi. Nah, murid-murid, setelah kalian membaca pantun tersebut, pasti kalian penasaran kan? Apa sih makna dari pantun tersebut? Betul tidak? Yuk kita ulas maknanya satu persatu. Makna dari pantun yang tadi kita baca, artinya gini, padi yang telah menguning, bulirnya akan semakin berisi. Padi akan merunduk karena bobot berasnya yang makin berat. Dari padi, manusia dapat belajar bahwa seseorang yang memiliki ilmu atau materi seharusnya semakin rendah hati. Nah, itulah arti dari pantun yang tadi kita baca, anak-anak. Sudah mengerti ya? Nah, murid-murid, setelah tadi kita belajar menentukan makna atau mengulas makna dari sebuah pantun, sekarang Miss akan ajari kalian bagaimana cara mencari atau mengulas sebuah amanat atau pesan yang terkandung dalam sebuah pantun. Nah, yuk kita baca dulu pantunnya. Para pesulap menggunakan trik. Ada trik sulap yang berbahaya. Jika tak perlu, matikan listrik, hemat biaya. Nah, murid-murid, kira-kira ini pantun mengajak kita untuk ngapain ya? Memiliki pesan apa sih? Nah, amanat dari pantun ini atau pesan dari pantun ini adalah kita harus menghemat listrik. Sudah mengerti ya cara menentukan atau cara mencari pesan yang terkandung dalam sebuah pantun? Oke, murid-murid? Nah, murid-murid, setelah kalian mendengar Miss berbicara panjang tentang arti pantun, ciri-ciri pantun, menentukan ciri-ciri pantun, lalu belajar tentang menentukan pesan atau amanat ataupun makna dalam sebuah pantun, sekarang nih yang kalian tunggu-tunggu. Ini dinamakan berbalas pantun. Ya, berbalas pantun itu apa sih, Miss? Nah, berbalas pantun artinya berpantun dengan berbalas-balasan, di mana dua pihak atau lebih saling melemparkan pantun yang mengandung isi atau maksud tujuan tertentu. Loh, contohnya gimana, Miss? Yuk kita lihat sama-sama. Di layar kalian bisa lihat ya, ada dua boneka yang sedang berbalas pantun. Lucu nggak tuh? Nah, yuk kita lihat. Kalau kamu pergi ke kota, lebih enak berangkat pagi. Kalau kamu memang pelajar IPA, beri contoh cara hemat energi. Nah, si boneka biru balas lagi.
Pergi ke kota berangkat pagi. Bersama-sama lebih seru. Ada cara menghemat energi. Matikan lampu bila tak perlu. Nah, itu contoh cara berbalas pantun. Sudah mengerti ya, murid-murid sekalian? Nah, murid-murid, setelah kita berbicara panjang, ya, Miss mau kasih tahu nih, membaca pantun itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena membaca pantun itu tidak seperti orang membaca buku atau membaca koran. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca pantun, yaitu intonasi atau penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Nah, jadi intinya tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Nah, kedua, jeda atau pemenggalan kata. Jeda berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami pantun. Jadi, kalau misalnya kalian membaca, jangan terlalu cepat. Harus ada pemberhentiannya dulu. Nah, yang ketiga itu ada pelafalan huruf atau kata. Pelafalan kata saat membaca setiap kata dalam pantun perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Nah, anak-anak murid sekalian, contoh Lara jadi Rara atau Rara jadi Lara. Itu pelafalan hurufnya itu harus bagus ya. Yang terakhir, volume suara atau keras lemah ucapan harus jelas terdengar. Oke, jadi membaca pantun itu jangan terlalu kecil suaranya, juga jangan terlalu keras. Oke, murid-murid sudah mengerti ya hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca pantun. Oke, murid-murid. Nah, murid-murid sekalian, nah sekarang kita sudah ada di penghujung video pembelajaran kita kali ini, ya, tentang pantun. Namun, ada sebuah kabar bahagia. Pantun kita tidak berakhir di sini ya, karena di video pembelajaran berikutnya kalian sudah akan mempelajari tentang jenis-jenis pantun. Sudah siap ya? Oke murid-murid, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Semangat! Dah!